warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran dan saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Uno, strategi pembelajaran adalah cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis strategi pembelajaran. Dan jenisnya itu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua, model contextual teaching and learning atau CTL. Yang ketiga, model pembelajaran tematik. Dan yang keempat, model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau lebih dikenal dengan PAIKEM. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis pembelajaran tersebut. Yang pertama, konstruktivisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Pada proses pembelajaran ini menekankan pada 4 komponen kunci. Yang pertama, peserta didik membangun pemahamannya sendiri dari hasil belajarnya, bukan karena disampaikan atau dijelaskan oleh gurunya. Jadi, peserta didik harus lebih aktif dalam memahami materi pembelajarannya tersebut. Yang kedua, pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya. Nah, maksudnya di materi yang sebelumnya dan materi yang sekarang diajarkan itu ada keterkaitannya. Nah, yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Yang keempat, penugasan-penugasan dalam belajar meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran. Kedua, model contextual teaching and learning atau CTL. Nah, itu merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga dia mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dari model pembelajaran ini banyak nilai positifnya, antara lain menyenangkan karena bertolak pada minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, hasil belajar akan bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan problem yang dihadapi oleh mereka. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran tematik. Nah, tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Yang keempat, model pembelajaran PAIKEM. Nah, PAIKEM kan terdiri dari aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Istilah aktif maksudnya pembelajaran adalah sebuah proses aktif membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman oleh peserta didik itu sendiri. Sedangkan inovatif maksudnya dalam pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memunculkan ide-ide baru atau inovasi-inovasi positif yang dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap suatu pembelajaran tertentu. Kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses pengembangan kreativitas peserta didik itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Dan menyenangkan maksudnya adalah proses pembelajaran tersebut harus dalam keadaan dan suasana yang menyenangkan dan mengesankan untuk peserta didiknya, jadi mereka lebih paham dan mereka juga tidak bosan dalam mendengarkan pembelajaran dan materi yang disampaikan.
Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan tujuan atau sasaran pembelajaran harus jelas dan konkret agar dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Memilih sistem pendekatan pembelajaran ini merupakan cara yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran bertujuan untuk memotivasi siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah. Dalam penyajiannya, teknik pembelajaran harus bervariasi agar kegiatan pembelajaran tidak berlangsung membosankan, yaitu menerapkan norma dan kriteria keberhasilan pembelajaran, dengan arti menetapkan kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Pendekatan strategi pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran individu. Ada 3 model pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran pengetahuan konsep, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami suatu konsep tertentu. Yang kedua yaitu model pembelajaran berpikir induktif. Model ini ditujukan untuk membangun mental kognitif, karenanya sangat sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Yaitu model pembelajaran inquiry training. Model ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Itu pendekatan pembelajaran individu. Ada 3 model pendekatan pembelajaran ini. Yang pertama, model pembelajaran tidak langsung. Model ini memiliki tujuan membantu peserta didik mencapai integritas pribadi, efektivitas pribadi, dan penghargaan terhadap dirinya secara realistis. Yang kedua yaitu model pembelajaran pelatihan kesadaran. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran pertemuan kelas. Model ini bertujuan untuk membangun suatu kelompok sosial yang saling menyayangi, menghargai, dan komitmen untuk berpikir positif. Di sini akan menjelaskan tentang komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran ini berorientasi pada pembentukan sikap. Yang kedua, guru. Guru adalah peran utama dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya guru, kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan. 3. Peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensinya. Keempat, materi pelajaran. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang tentunya perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Yang kelima, metode pengajaran. Keberhasilan pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang baik dan benar sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keenam, media pengajaran. Media merupakan sarana pendidikan yang tersedia, sangat berpengaruh terhadap pemilihan strategi belajar mengajar. 7. Faktor administrasi dan finansial. Contoh dari komponen ini adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang belajar, yang juga merupakan hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam pemilihan strategi belajar mengajar. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas. Suasana kelas yang kondusif akan mampu mengantarkan pada prestasi akademik dan non-akademik peserta didik maupun kelasnya secara keseluruhan. Bahasan strategi pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik agar terjadi suatu perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan motorik secara berkesinambungan. Strategi dalam pembelajaran haruslah memperhatikan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Semua komponen strategi pembelajaran saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Apabila satu komponen saja terabaikan, maka strategi yang digunakan tidak akan maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.